Pak, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini Pak, saya akan melakukan wawancara dengan pimpinan sekolah. Ini bagian dari penerapan nilai kebajikan dan berbasis nilai kepemimpinan dalam tugas saya pada modul 3.1 Pak di dalam guru penggerak. Ya. Jadi bisa minta waktunya sebentar Pak untuk memberikan beberapa rangkaian pertanyaan. Jadi selama ini Pak kan kita sebagai seorang pemimpin ini kadang kita mengalami yang namanya dilema etika dan rujukan moral Pak. Pernah Bapak mengalami permasalahan yang merasa Bapak inilah yang dinamakan dengan dilema etika? Ya pernah, malah sering kita berhadapan dengan seperti itu. Iya. Ya bisa ini dijelaskan Pak permasalahan yang maksudnya yang lebih bagaimana yang permasalahan Pak yang maksudnya di sini lebih menekankan yang namanya dilema etika. Iya. Iya. Jadi persoalan anak-anak yang terkadang membuat kita harus bekerja keras karena seperti ada benturan dua kemungkinan di mana keinginan pihak anak itu juga merasa benar, kemudian alasan kita juga benar. Jadi dua kepentingan, dua hal yang saling bertemu, membuat kita harus mengambil langkah-langkah dengan melibatkan berbagai komponen supaya kita tidak disalah-salahkan gitu. Ya, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam hal dua kepentingan yang tadi yang dijelaskan tadi Pak. Bagaimana peran Pak dalam pengambilan keputusan ini? Iya, jadi kami tidak memainkan peran tunggal di dalam keputusan itu, tapi kami selalu melibatkan beberapa elemen, beberapa komponen. Ya, antara lain terutama dengan guru, kita lempar di forum Dewan Guru, kemudian komite sekolah, ya juga terkadang kita harus berkomunikasi dengan pengawas satuan pendidikan. Bahkan ada beberapa kasus yang saya berkomunikasi dengan kepala cabang dinas. Dalam hal ini biasa diwakili oleh Komisi Pembangunan SMA. Ya. Kemudian juga mekanismenya, ya, selain kita lempar atau bawa ke forum-forum musyawarah Dewan Guru, ada juga kasus-kasus istimewa yang kita anggap itu sebagai dilema yang harus kita komprehensi kasuskan dengan melibatkan orang tua anak tersebut, kemudian guru kita, wali kelas, dan beberapa perwakilan guru, terutama lokasi. Jadi Bapak dalam hal ini Bapak tetap berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah ketika ingin melakukan pengambilan keputusan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan? Mungkin ada hal yang Bapak ini hambatan, mengalami hambatan dalam pengambilan keputusan. Ada dua yang kami rasakan. Yang pertama itu pandangan konservatif dari sebagian teman-teman guru, terutama guru-guru apa ya, sisa-sisa masa lalu ya, yang terkadang masih mau mengadopsi cara pandang atau paradigma pendidikan yang lama, di mana anak-anak itu dianggap sebagai objek yang harus dikuasai, ya, bukan harus dirangkul. Jadi anak-anak guru terkadang masih ada guru yang menerapkan pendekatan kursi, kekerasan kepada anak yang sejatinya saat ini, di mana kurikulum mereka itu kan sudah tidak ada pendekatan seperti itu. Cuma pendekatan sekarang yang harus dikembangkan adalah pendekatan humanis dan persuasif. Yang kedua, regulasi yang terkadang yang kami nilai belum
tersosialisasikan secara masif ya kepada semua elemen baik itu guru, terutama orang tua. Ya, atau misalnya regulasi tentang pendidikan kelas saat ini anak-anak tidak ada lagi yang tinggal kelas. Nah, karena tidak ada anak-anak yang boleh tinggal kelas, nah ini yang terkadang dimanfaatkan oleh siswa maupun orang tua untuk bisa tidak apa istilahnya ya, tidak konsentrasi, tidak fokus, tidak mengutamakan sekolah, maunya datang sekolah, maunya apa namanya tidak hadir ya. Karena di belakang pikiran ini dikatakan bagaimanapun juga tetap akan naik kelas ya, padahal seharusnya kan tidak seperti itu, bukan naik kelas yang kita sekolahi ya, tetapi bagaimana kita memperoleh perubahan pengetahuan tentang karakter ya. Jadi ada dua hal yang Bapak rasakan ya. Pertama pandangan konservatif ada regulasi. Ini belum terselesaikan dengan maksimal. Ya, jadi dalam ini betul-betul luar biasa sekali dilema etikanya seorang pemimpin Pak dalam hal ini. Nah, kemudian di sini apakah ketika Bapak mengalami dilema yang seperti mengalami permasalahan ini, apakah Bapak langsung menyelesaikannya hari itu atau memang perlu dulu waktu untuk bisa menyelesaikannya? Iya, situasional saja. Ada yang terkadang harus diselesaikan pada hari itu juga. Ada yang harus menunggu situasi yang tepat karena kita menunggu apa namanya kolaborasi, kesempatan elemen company atau orang yang kita harus libatkan di dalam penyelesaian itu. Jadi kalau misalnya orang yang kita melibatkan di dalam penyelesaian itu saat itu juga berkesempatan, kita bisa selesaikan pada saat itu. Dan memang juga ada eskalasi kasus yang tidak bisa ditunda karena kita takut imbasnya biasanya nanti akan lebih berkembang kalau disimpan-simpan. Tetapi ada juga kasus yang bisa saja ditunda dengan maksud untuk bisa lebih efektif dengan melibatkan mencari waktu yang tepat untuk bisa memberi kesempatan kepada teman yang akan kita ajak untuk berkomunikasi. Ya, sebagai contoh misalnya kalau anak-anak berkelahi, itu kalau anak berkelahi saya tidak mau simpan karena saat itu kalau simpan nanti sebentar beberapa menit kemudian eskalasi emosionalnya akan meningkat, semakin lama semakin meningkat, sehingga harus diselesaikan secara tepat dan cepat. Sehingga kalau ada kasus seperti itu, kami harus melibatkan orang tua dan kami tidak pernah mendamaikan atau menyelesaikan pertengkaran anak-anak itu dengan antara guru dengan anak-anak itu sendiri, tapi kami harus selalu melibatkan orang tua karena kita lihat karakter anak-anak itu sekarang itu kalau dia didamaikan dengan dia sendiri, sebentar itu akan dia lanjutkan. Tapi kalau dengan orang tuanya itu kita sangat yakin akan berhenti pada saat itu. Sehingga untuk melibatkan orang tua itu kami harus undang, kami harus telepon, kami harus hubungi. Tapi kalau kami undang, kami telepon tidak datang, kami harus jemput untuk melakukan itu. Jadi begitu di dalam misalkan jadi situasional, kalau ada situasi genting seperti itu harus segera. Ya, ada juga ya kasus-kasus yang bisa dikatakan ya ada 3 hari lah bisa diselesaikan. Kalau misalnya hanya pelanggaran tertentu yang sifatnya umum. Jadi Bapak tadi telah menyebutkan masalah menyelesaikan permasalahan yang Bapak rasakan, apakah harus diselesaikan hari itu juga atau bisa ya ada berapa kita lihat kondisinya dulu. Nah, kalau memang lagi genting memang harus diselesaikan hari itu. Ya, kemudian selanjutnya adakah seseorang atau faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya. Kalau kami mengidentifikasi secara personal, kayaknya tidak ada figur-figur tertentu. Tapi yang saya rasakan ini di dalam penyelesaian itu adalah kolaborasi sinergitas antara kita semua, baik itu guru mata pelajaran, kemudian wakase, BK, orang tua, pengawas, maka
kan kepala dewan dinas. Jadi tidak ada yang istimewa di sini. Tetapi kolaborasi kerjasama keterlibatan mereka semua ini membuat efek saya rasa. Jadi untuk Bapak dari semua Bapak yang selalu Bapak tadi sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Ternyata seorang guru harus selalu mengadakan upgrading, upskilling ya di dalam menjalani tugas profesional sebagai guru. Jadi kita harus selalu meningkatkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan kita untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak, karena anak-anak itu dinamika anak-anak itu sangat kencang, ya, sangat kencang. Itu yang satu. Yang kedua, itu saya katakan tadi bahwa pandangan paradigma itu di dalam memberikan pelayanan kepada anak itu betul-betul kita harus coba. Kalau dulu masih mempan kalau diadakan pendekatan korupsi, pendekatan kekerasan, tapi sekarang tidak laku lagi pendekatan kekerasan. Yang laku adalah pendekatan humanis persuasif. Anak-anak di mana anak harus dirangkul, diberikan kebahagiaan dulu, kesenangan dulu, kita isi otaknya. Dan ditakuti. Kalau dulu itu supaya guru itu enak mengajar, anak-anak itu takut. Sekarang kita tidak akan berhasil. Jadi kita selalu harus meningkatkan kompetensi kita, bekal kita, karena dinamika harus anak-anak juga sama. Jadi di sini untuk yang Bapak tadi dalam pengambilan keputusan yang telah Bapak lakukan, jadi ada beberapa yang tadi mulai dari melakukan kolaborasi, kemudian Bapak masalah penyelesaian waktu dalam ketika mengalami permasalahan, kemudian dari beberapa pelajaran yang Bapak dapat ambil dari setiap pengambilan keputusan. Nah, karena di sini yang kita juga dituntut guru menuntun murid, ya. Jadi sekarang kita bukan lagi untuk menuntut murid, tapi kita menuntun mereka. Sekarang pembelajaran harus berpihak pada murid. Jadi kita mengerti juga bagaimana minatnya murid kita, bagaimana kemauannya mereka. Jadi kita memang di sini posisinya kita sekarang guru, bagaimana betul-betul membimbing dan melakukan pendekatan yang seperti Bapak bilang, pendekatan yang humanis, ya. Jadi dengan kita bisa saling supaya nanti tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi dalam pengambilan keputusan Bapak yang telah Bapak tadi sebutkan ini, saya anggap sangat luar biasa sekali sebagai seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang telah diberikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.